Kami percaya Engkau yang membentuk kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menumbuhkan kami. Bapa, kami rindu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mendengarkan sebuah firman yang bisa merubahkan pola pikir kami, yang bisa memerdekakan kami. Dan Bapa, ajar kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu itu. Ajar kami betul-betul dapat menangkapnya dengan baik. Bapa, siapkan hati kami. Dan kami percaya Tuhan, biarkan hati yang berserah kepadamu Tuhan, itu yang ada pada malam hari ini. Dan kami mau Tuhan, segala tipu daya iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini kita berbicara tentang pertumbuhan. Seri kedua dari Road to Revival, yang bagian yang kedua tentang pertumbuhan. Saudara, kita baca di dalam Matius 13. Kita baca di dalam Matius 13, dan ada sesuatu yang Bapak rindu dibukakan pada malam hari ini. Biar kita sadar apakah kita ini adalah orang yang bertumbuh atau orang yang tidak bertumbuh. Mari kita baca bersama-sama Matius 13 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah dia dan ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi rahasia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi mereka tidak. Karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Amin, puji Tuhan. Setelah minggu lalu kita bicara panjang lebar mengenai pertobatan. Ada 3 pembukaan yang luar biasa yang kemarin kita dapat ya di minggu lalu. Ternyata tidak semua orang yang menyembah Yesus Kristus itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus yang seperti apa? Ada orang-orang yang mengkayalkan Yesus, oleh karena itu banyak sekali ya hari-hari ini kejadian. Supaya orang mau pergi ke suatu tempat ibadah, mereka dikasih intimidasi. Kamu kalau gak pergi ke tempat ibadahku, mati kamu dalam 3 hari. Tuhan yang ngomong sama aku. Saudara, kadang Tuhannya adalah pikirannya sendiri, kadang Tuhannya adalah daya khayalnya sendiri. Oleh karena itu, Yesus yang merupakan daya khayal itu jangan harap bisa memberikan keselamatan. Mengapa orang-orang bisa memiliki daya khayal yang sedemikian rupa tentang Yesus? Karena mungkin masa lalunya gak pernah dibereskan, dosanya gak betul-betul kunjung dibereskan. Saudara, hati-hati dengan mengatakan saya dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan, saya dengar dari Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam perjanjian lama jelas-jelas mengatakan jangan sembarangan sebut nama Allahmu, karena itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan kelak di hari penghakiman. Oleh karena itu banyak sekali sekarang banyak orang yang bahkan untuk memfitnah orang pakai nama Tuhan. Saudaraku, saya dengar dari Tuhan saya harus fitnah orang itu karena orang itu saya nggak suka. Tuhan sudah mengizinkan saya memfitnah. Loh, aneh kan saudaraku. Jadi dia mempercayai suara yang dia dengar itu suara Tuhan, dia pelihara, dan suatu saat dia akan pasti mengalami kematian yang kekal. Hati-hati juga dengan bersaksi, saudaraku. Karena banyak orang yang merasa dirinya pernah dibawa ke sorga, pernah dibawa ke neraka. Tetapi seiring dengan waktu, kalau kamu bisa mengamati, mungkin
30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dia bersaksi mimpi pernah ke sorga. Ya toh, setelah beberapa tahun kemudian versinya dirubah, aku pernah diangkat ke sorga. Setelah itu versinya berubah lagi, tubuhku berubah menjadi tubuh kemuliaan dan diangkat ke sorga. Yang benar yang mana? Kalau cerita gak konsisten, saya percaya isinya pun gak pernah konsisten. Dan orang-orang yang gak konsisten, saya rasa dia bukan dapetin dari Tuhan, tetapi dari dahya khayal pikirannya sendiri. Saudara, saya percaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan lewat acara Road to Revival ini. Saudara, mengenai pertumbuhan yang minggu lalu kita dapat juga tentang suatu yang luar biasa, bahwa tidak selamanya kita harus pikul salib. Salib itu harus diletakkan di Golgota kita, dan kita berkata sudah selesai, dan kita mau mengalami perjalanan menuju kemuliaan demi kemuliaan. Yang ketiga, yaitu bagaimana firman bisa menjadi daging kita. Bagaimana firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ini mengenai prinsip pertumbuhan. Siapa yang tidak mau bertumbuh? Angkat tangan. Tidak ada kan? Semua orang pasti mau bertumbuh. Saudara, hari ini saya akan bicara pertumbuhan di dalam bidang karakter. Nah, ini sesuatu yang saya mau bagikan. Ciri-ciri orang bertumbuh itu apa? Dia beralih dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Saya akan bagi pengajaran hari ini dari beberapa poin, saudaraku. Hal-hal apa saja yang menghambat pertumbuhan? Saudara, kalau kita tahu seorang bayi itu harus dikasih air susu. Dan tentunya kalau bayi itu tidak mendapatkan air susu yang betul-betul murni, yang datangnya dari ibunya, saudara, saya percaya dia gak akan pernah bertumbuh dengan baik. Artinya apa? Kalau kalian mau bertumbuh, kalian harus komitmen. Saya mau bertumbuh di dalam Kristus. Dan air susu itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita makan setiap hari. Hal-hal apa saja yang membuat kita bertumbuh dan yang membuat kita tidak bertumbuh? Yang pertama, hal-hal yang membuat kita bertumbuh kalau kita minum air susu itu. Dan kita harus sempatkan minimal 10% di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berbicara tentang persepuluhan. Persembahkan 10% dari waktumu, dari mungkin juga hartamu. Tuhan berbicara tentang 10%. Dan 10% ini sangat mengagumkan. Berarti 2,4 jam kalau kita mau bertumbuh. Kalau kita katanya bisa dengar suara Tuhan, minimal harus menyediakan waktu 2,4 jam untuk merenung firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita cuma merenung, meditasi, Yesus datanglah, Roh Kudus datanglah, yang datang wewe gombel. Ya kan, yang datang itu genderuwo yang menyerupai Tuhan Yesus. Dan kita suka hal-hal yang supranatural. Memang firman Tuhan itu ada konsep supranaturalnya. Tetapi saya percaya itu diawali dengan yang nature dulu, yang natural dulu. Saudara, kita jangan bicara deh, aku mimpi, aku dapat yang nyerang kota Surabaya itu naga. Setelah saya tanya, selidiki dalam hati. Oh, ini baru dengar. Biasanya kalau orang-orang dapat penglihatan itu baru dengar hamba Tuhan khotbah, peperangan rohani. Seminggu kemudian masuk dalam alam sadarnya, bawah sadarnya dia, aku dapat seperti ini. Itu bukan dari Tuhan, itu sih kamu ngaco sendiri. Saudara ya, seperti itu. Sakit, orang yang sakit itu pertanda mau dipulihkan. Orang gak ngerasa sakit, itu berarti apa? Sudah kebal dan siap masuk dalam neraka. Yang kedua, saudara, prinsip pertumbuhan yang harus kita sadari, kita butuh makanan, kita butuh air susu. Dan yang nyuapin air susu itu haruslah orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara pernah lihat anak umur 3 bulan sama umur 3 bulan minum minuman susu? Saudaraku, saya percaya salah satunya akan mati. Kenapa? Mungkin salah masukin ke hidung, salah masukin ke mata. Artinya apa? Orang buta gak bisa nuntun orang buta. Siapa yang menuntun kamu? Banyak orang yang merasa bahwa pertumbuhan instan. Besok hari ini KKR, besok bertobat, seminggu kemudian sudah bisa jadi pemimpin, dan seminggu kemudian setelah jadi pemimpin bisa memuridkan orang. Saudara, firman yang dimuridkan ini firman yang sakarepe dewek nantinya. Tahu ya, amburadul yang tanpa basic yang jelas. Pokoknya sumber asal bisa masuk akal dia akan sebut, dan itu menyesatkan banyak orang. Dan sekali lagi, orang yang menyesatkan itu akan membawa orang-orang itu ke dalam pintu gerbang neraka. Hati-hati.
Dan hari ini saya mau ceritakan kebenaran yang kedua. Di minggu yang kedua ini, kebenaran ini yaitu tentang rahasia pertumbuhan. Kita harus minum air susu yang murni datangnya dari Tuhan. Apakah susu yang murni itu? Itu kebenaran firman Tuhan. Kita merenung dan kita akan dituntun oleh bapak-bapak rohani kita, ibu-ibu rohani kita, bukan kakak atau adik rohani. Saudara, saya tetap suka yang membimbing itu bapak dan ibu rohani. Mengapa demikian, saudara? Karena yang melahirkan itu bapak dan ibu. Saudara, seseorang yang dibesarkan dari bapak dan ibu akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Sedangkan yang dibesarkan oleh seorang kakak, saudaraku, yang notabene tidak ada dia tidak melahirkan bayi-bayi itu, dia tidak betul-betul mengalami sakit bersalin, biasanya pertumbuhannya kurang maksimal. Dan ciri-ciri, saudara, yang berikutnya, yang pertama, kita harus minum air susu yang murni. Yang kedua, syarat supaya kita bertumbuh, saudara, kita perlu yang namanya community, komunitas. Saya sempat bilang sama istri saya, bercanda sih, kalau komunitas anak saya begitu-begitu saja, pertumbuhannya gak bakal baik. Saya kepingin dia bergaul di lingkungan yang berbeda. Saya kepingin dia bergaul dengan teman-teman sekitarnya. Karena di situ banyak hal-hal positif sekaligus negatif yang dia bisa dapat. Hari-hari ini dia pintar ngomong. Saya putarkan VCD dan dia lihat ada boneka bisa bicara. Hampir tiap hari bonekanya diajak bicara. Dan saya sampai pusing, saudaraku ya. Diajak senam, ayo 1, 2. Siapa yang ngajarin? Saya nggak ngajarin. Tetapi bagaimanapun juga, seseorang bisa bertumbuh dengan baik kalau punya komunitas yang baik. Dan dia memang main boneka seperti anak-anak, tetapi dia main bonekanya cuma sekitar setengah jam habis ditaruh. Saya nggak bisa bayangkan kalau anak saya besarkan dari VCD gitu ya. Saya lihat film-film Tom and Jerry. Banyak orang tua kan sekarang membesarkan anak-anaknya beli serial Tom and Jerry yang satu pak gitu ya. Anaknya didudukin di televisi gitu ya. Lihat terus sampai ada yang 1 harian full, saudara. Jangan bingung kalau anaknya punya mentalitas guguk dan kucing. Oh iya, karena itu pertumbuhan masa-masa golden age ya. Itu masa-masa lah betul-betul pertumbuhan yang sejati. Dia perlu komunitas. Dan seseorang akan bertumbuh dengan baik kalau dia bisa mendapatkan teman atau mencari teman untuk dijadikan sebuah komunitas di dalam dirinya. Anak saya mulai bisa berkata seperti ini sama temannya. Ayo mainan yuk, datanglah ke rumahku. Itu anak yang sehat. Anak yang gak sehat akan berkata seperti ini. Gak usah datang rumahku, pergi gitu ya. Aku gak mau, aku mau nonton Tom and Jerry. Pokoknya Tom and Jerry ngwek gitu ya. Setiap kali lihat itu, saya rasa itu bukan anak yang sehat. Itu anak yang sakit, menurut saya pribadi seperti itu. Jadi syarat pertumbuhan yang kedua, kamu harus berkomunitas. Artinya akan jauh lebih sehat, akan jauh lebih sempurna kalau kamu yang memenangkan temanmu untuk Kristus. Saudara, konsep pertumbuhan yang kedua terbuka bagi semua orang, tapi terbuka yang bertanggung jawab. Sementara anak orang tua rohaninya melihat dia, kira-kira, saudara, saya tentu saja gak rela kalau anak saya misalnya bergaul dengan seorang cowok, terus dia pakai pentungan kayak ya dia mau kayak kerasakti gitu. Wah, seperti itu. Saya takut anak saya. Saya gak mungkin ngajarin dia bagaimana cara melawan si kerasakti itu. Ya, tentunya akan bodoh sekali, saudara. Dan saya akan kontrol anak saya. Dalam tantik bukan controlling ya, bukan roh controlling. Tapi saya akan lihat, oh anak saya ini pergaulannya seperti ini. Jadi saya akan dampingi ketika bersahabat dengan si kerasakti itu, saudara ya. Seperti itu, saya akan dampingi. Nggak boleh. Kalau bisa malah si kerasakti itu menjadi anak yang baik. Betul nggak? Itulah fungsi bapak dan ibu rohani. Jadi akan lebih luar biasa lagi pertumbuhannya kalau dia punya komunitas. Dan komunitasnya itu akan lebih luar biasa lagi kalau dia yang mencarinya sendiri. Anak-anak itu luar biasa. Anak saya kumpulkan di taman sudah banyak sore. Waktu itu taman itu penuh dengan anak-anak. Dia cari teman sendiri.
Yang dia sukai dia pele, ini nggak boleh ya. Yang dia nggak sukai dia usir, dia dorong-dorong, pergi. Ya namanya anak-anak, jangan sampai orang dewasa seperti itu. Artinya bahwa seorang anak kecil sudah punya kemampuan untuk membuat orang lain itu bisa bergaul dengan dia, bisa bersahabat dengan dia. Apakah kamu sudah bertumbuh? Apakah komunitasmu cuma itu-itu aja? Saudara, saya rindu punya komunitas lebih. Saya mau ikut fitness supaya saya punya teman-teman di fitness. Saya mau ikut klub renang. Tapi jangan sampai lupa kewajiban saya itu memberitakan firman Tuhan, saudaraku ya. Ikut segala macam fitness, renang gitu ya, klub businessman mungkin gitu ya, makan-makan bersama. Sampai mungkin umur 70 baru sadar, loh ini kan seharusnya panggilanku gak seperti ini. Jangan. Maksudnya untuk komunitas kita bisa apa saja. Contoh misalnya RT di rumah kita sedang mengadakan yang namanya syukuran. Tentunya RT yang positif dan bertanggung jawab ya. Karena banyak RT-RT yang memanfaatkan kekuasaan hanya untuk hal-hal yang tidak beres. Dan ketika kita bisa bergaul dengan mereka, kita memberikan suatu pola pergaulan yang baik. Sebenarnya kita sudah melakukan fungsi yang namanya fungsi pertumbuhan. Seseorang dikatakan bertumbuh kalau dia bisa bersosialisasi dengan orang lain. Orang di dunia kerja dikatakan teamwork. Kalau orang gak bisa melakukan teamwork, ini kelihatan. Sebenarnya gak usah di dunia kerja. Paling kelihatan itu kalau sudah misalnya waktu kita SMA, SMP, kuliah, kita sedang ada kerja kelompok. Akan kelihatan sebenarnya di teamwork itu. Dia bisa bersosialisasi gak? Ada anak-anak tertentu yang jadi pemimpin. Saya dari dulu memimpin, saudaraku. Kamu bikin ini ya, kamu bikin clipping ini ya, kamu bikin clipping. Nah, tugasmu ngatur. Nah ini gak boleh. Kamu bikin ini ya, kamu ketik ini ya, kamu yang gambar ya. Lalu tugas kamu ya merangkumnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu juga gak boleh. Teman-teman saya juga bakal marah seperti itu. Tapi ada teman-teman tuh yang gak bisa bersosialisasi. Tahu gak bisa bersosialisasi. Waktu misalnya kita disuruh untuk bikin clipping gitu ya, ada teman-teman tertentu yang mungkin pertumbuhannya terganggu, tipe bonsai, ya kan, datang paling lambat gitu ya, minta tolong ya nanti NRP ku cantum no gitu ya. Apakah Anda termasuk orang seperti itu? Percayalah, Anda sedang tidak bertumbuh ya. Dan orang itu akan menghadapi big problem, masalah besar. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Sekali lagi di khotbah minggu lalu, orang yang gak pernah ngerjakan PR jangan harap bisa sukses nanti setelah dia lulus dalam pekerjaan. Karena apa-apa gak bisa. Dan orang yang tidak punya kemampuan dan kualitas seperti itu, dulu kepingin bekerja sama dengan saya. Kalau bisa aku tuh jadi wakil direktur opo. Ya saya cuma bingung, perusahaan aja gak punya, dia minta wakil direktur gitu ya. Direktur mana yang sebodoh itu yang mau mengambil dia jadi wakil direktur? Pasti direktur sakit jiwa ini, saudara. Iya gak? Iya. Dan bahasa Inggrisnya sangat lemah. Tolong jangan kesindir ya. Ini saya ngomong terus terang saja. Di dalam textbook saya ketika di teknik kimia, saya selalu membaca buku textbook saya dalam bahasa Inggris. Dan minimal saya bisa ngartikan, walaupun 60-70%. Dia gak pernah bisa bahasa Inggris. Paling dia bisa I love you, love me, yes, we love-lovean. Dan itu mengerikan sekali. Saudara, saya mau tanya pertanyaan yang paling dasar. Ini pasti bisa. Waktu SMP diajarin, kecepatanmu mengetik berapa? Saya gak peduli kamu pakai 11 jari atau 10 jari atau berjari-jari atau jari-jari, atau gak peduli saya ya. Seperti itu. Tapi dia berkata kecepatannya 30 huruf per menit. Itu mengerikan. Jangan dibahas, itu mengerikan. Itu mengerikan. Huruf bukan kata loh ya. Huruf. Aku mengasihimu secara pribadi 1 menit. Itu konyol menurut saya. Saudara, itu akibat apa? Akibat kita tidak bertumbuh dengan baik. Makanya banyak penyesat-penyesat di akhir zaman karena
dia pertumbuhannya terganggu dan tidak baik. Lalu hal-hal apa yang bisa menghambat pertumbuhan? Ada tipe-tipe orang tertentu yang hidup di bawah bayang-bayang orang lain tuh gak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan. Saya punya teman, dia selalu, memang anak pertama itu jadi troublemaker. Saya khawatir itu saya juga ya, seperti itu. Jadi anak pertama itu biasa jadi troublemaker, saudaraku. Kalau dia tidak bertumbuh dengan baik, dia tetap merasa dirinya bertumbuh dengan baik. Anak pertama itu seperti itu, rata-rata, tidak semuanya. Dan ada saya menemui adik yang urutan keempat. Dia dari beberapa bersaudara, 4 bersaudara itu takutnya sama kakaknya. Satu cita-citanya, menjadi seperti kakaknya. Dan orang itu adalah orang yang paling kasihan sedunia. Karena dia gak mengerti teori penciptakan. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan berkata apa? Bertumbuhlah, saudaraku, dan berkembang biaklah di muka bumi ini. Bukan, itu kejadian, saudaraku. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan kepingin haruslah engkau sempurna seperti aku sempurna. Jadi artinya kita harus memiliki karakter Kristus, bukan karakter kakak kita. Dan kasihan sekali, dia hidup di bawah bayang-bayang. Dan sampai sekarang pun dia gak pernah mengalami kemenangan. Saudara, kamu lihat, orang yang hidup di bawah bayang-bayang dengan orang yang menang. Orang yang hidup di dalam bayang-bayang, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sampai kapanpun dia gak akan mencapai semua yang mungkin dia rindukan. Karena hidupnya di bawah bayang-bayang. Kenapa seseorang itu bisa hidup di bawah bayang kakaknya? Atau orang lain, atau sahabatnya? Karena pertama, dia gak punya konsep pertumbuhan yang sehat. Yang kedua, saudara, dia dikontrol dan dia tipikal orang yang mau-mau aja dikontrol. Saya pernah menemui banyak sekali, saudara, orang-orang yang mengontrol adiknya sedemikian rupa. Ambilin sepatu. Kasihan ya adik-adik itu ya, untuk kakak-kakak. Ambilin sepatu. Anak pertama bertobat, jangan seperti itu. Terus setelah itu, adiknya juga, yang masih kecil loh. Waktu itu saya lihat kakaknya sudah SMP, adiknya baru umur 5 tahun. Bersihin sepatu kakak. Dibersihin. Namanya anak umur 5 tahun, sah-sah saja. Happy dia. Dibersihin. Setelah itu, gak cukup. Saudaraku, cium sepatu kakak. Namanya umur 5 tahun, dicium loh. Saya pernah lihat seperti itu. Kakaknya dengan bangga dan tertawa-tawa, ini kakak sakit jiwa. Sakit jiwa, betul. Dan saya mau katakan bahwa dia gak akan mengalami pertumbuhan. Karena satu, kalau kamu hidup di bawah bayang-bayang orang lain, bukan di bawah bayang-bayang Kristus, kamu akan menjadi tidak lebih baik dari orang yang kamu hidup di bawah bayang-bayang itu. Itu prinsip pertumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, dia gak mempelajari hukum waktu. Mengerti maksud saya? Ada orang, saya lupa di tahun berapa, ada anak usia 5-6 tahun. Karena terlalu banyak nonton televisi di sebuah negara, kalau gak salah Singapura. Dia loncat dengan pakaian Superman dari apartemen. Superman! Gedeblok. Akhirnya bukan Superman lagi, saudaraku. Superman is dead. Saudara ya, seperti itu. Ya, Superman sudah mati. Karena apa? Karena dia gak memahami. Dia gak memahami yang namanya hukum pertumbuhan. Dia tidak memahami hukum yang namanya hukum apa? Waktu. Ada orang-orang tertentu, dia gak sabaran. Sekalipun dia besar, saya percaya gak mungkin dia bisa ciptain alat supaya terbang jadi Superman. Bisa juga kan. Tapi ada orang-orang tertentu gak memahami hukum waktu. Saya mau kasih tahu, kesuksesan dan kemenangan itu adalah tujuan kita bertumbuh. Amin. Amin. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang sukses tanpa sebuah proses. Dan tidak ada sebuah proses yang tanpa yang namanya kesakitan dan peremukan. Saudara, kita terlalu banyak kena khotbah-khotbah
super kemakmuran. Kamu minta sama Tuhan selama 6 bulan, kedipkan mata, klaim, kamu jadi kaya. Dan saya berkata kita jadi orang bodoh. Banyak di koran-koran surat kabar ingin kaya dalam sekejap, dan itu orang-orang datang dalam seminar. Yang akhirnya yang membuat seminar itu kaya dalam sekejap. Dia bisa membuktikan teorinya karena ada orang-orang bodoh yang ikut seminar itu. Mengerti maksud saya? Ingin kaya dalam sekejap, saudaraku. Wah, banyak ondong-ondong ribuan, puluhan ribu orang seminar harga 1 juta. Anda akan peroleh kesempatan memperoleh uang dalam hitungan beberapa detik. Betul. Kesaksian pertama pasti yang mengadakan seminar. Inilah, saya dapat uang dalam beberapa detik, ya jelas. Karena ada orang-orang bodoh seperti kita. Kalau kita pergi ke sana. Kesuksesan, kemenangan itu butuh proses. Saya teringat waktu saya kecil, saya suka main kelereng. Kelereng dan semacam karambol, tahu nggak karambol tuh ya? Yang dimasukin, saya paling suka main dengan kakak saya. Biasanya di dalam karambol tuh ada sedikit strateginya, bagaimana kita memukul supaya bisa memantul dengan sempurna. Saya suka permainan-permainan anak kecil seperti ular tangga, monopoli, kartu-kartu, bukan tarot ya, kartu-kartu remi. Saya suka minuman, capsa, dan yang lain-lain. Saudara, ini namanya hamba Tuhan, pernah punya masa lalu juga kan? Dan ketika saya main seperti itu, ada yang main menyamakan angka, kamu mengerti? Kita samakan ini buka, sudah harus, kalau sudah itu diambil. Dan saya punya kecenderungan aneh waktu kecil. Karena saya tidak terlalu terdidik dengan begitu baik, terdidik dengan keras. Saya merasa bahwa kesuksesan atau kemenangan itu harus cepat mungkin. Akhirnya apa? Kalau di tengah-tengah jalan karambol saya macet. Saya akhirnya marah sama kakak saya. Akhirnya saya karambolnya saya unyer-unyer. Kerak, dia gak mau main. Ya saudara, seperti itu. Artinya apa? Tidak ada kemenangan tanpa sebuah proses. Justru orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang bisa mencapai surga adalah orang-orang yang ngerti strategi. Tuhan Yesus saja bilang, kalau kamu mau bangun jembatan, pikirkan dulu strateginya, ya kan, konstruksinya, uangnya dari mana. Jangan-jangan setelah kamu dirikan jembatan cuma talinya saja, karena cukup hanya untuk beli tali. Dan buat apa kita buat konstruksi semahal itu? Itu perumpamaan yang luar biasa dari Yesus, bukan? Dan kita harus tahu hukum pertumbuhan. Kita artinya apa? Kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kesuksesan adalah sebuah proses. Itu yang harus kita tahu. Dan proses itu butuh yang namanya waktu, kesakitan, air mata, peremukan. Banyak orang yang berkata seperti ini. Teman saya kemarin beberapa waktu yang lalu ketemu. Dia berkata, hebat ya, kamu sudah sukses. Sekarang ukuran sukses itu apa sih? Saya diam aja. Dan dia berkata, saya gak pernah mau. Saya gak pernah bisa sukses seperti kamu. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Kamu jauh lebih pintar. Kamu brilian. Cenderung gila menurut saya. Karena briliannya terlalu brilian dari tempat lain. Lalu dia berkata, ketika dia berkarir di sebuah perusahaan, 3 bulan dia berhenti. Nggak cocok, perusahaannya nggak enak. Nggak sevisi ini perusahaannya. Saya pikir kalau sevisi kamu yang punya perusahaan. Ya nggak? Ya kan, kita ini kepingin. Terus pergi ke perusahaan lain 6 bulan. Dia pergi ke perusahaan lain 1 tahun. Dia pergi ke perusahaan lain 1 tahun. Seumur hidupnya dia nggak pernah sukses. Kenapa? Dia selalu kepingin cepat. Dia selalu kepingin didengar.
dia kepingin selalu dihargai, dia kepingin selalu menikmati secara cepat. Firman Tuhan ini bukan pembohong loh. Orang-orang seperti itu gak akan pernah mengalami kesuksesan seumur hidupnya. Kalaupun sukses menghancurkan masa depannya, saya percaya. Ya gak? Seperti itu. Jadi ada hukum lagi yang saya namakan orang-orang supaya bertumbuh itu bagaimana. Ini pengajaran dikit ya hari ini, karena minggu-minggu ini besok lebih atraktif lagi. Karena hari ini saya tidak bisa terlalu atraktif. Kenapa? Karena lapar. Nggak bercanda. Karena memang harus membagikan firman pertumbuhan ini. Terus berikutnya saya mau kasih tahu, supaya kita bertumbuh, bagaimana caranya? Kita harus mengerti rahasia tentang panggilan kita. Tuhan ciptakan kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Itu stop. Dan ukuran kesuksesan kita bukan materi. Sekali lagi, ukuran kesuksesan kita bukan materi. Saya mau tanya, ada orang yang punya uang 69 miliar, 79 miliar. Apakah dia sukses? Belum tentu. Ada yang di koran sampai stres kan, karena dimasukin satu bank sampai goyang inul gitu ya, seperti itu. Rujaan, saudara. Apakah dia orang sukses? Sukses belum tentu. Ada orang-orang tertentu yang punya uang 50M, 60M, 70M, 90M. Apakah dia orang sukses? Ketika keluarganya berantakan, ketika anak-anaknya masuk dalam pergaulan bebas, menghisap narkotik gitu ya, anak-anaknya tidak taat sama orang tua, apakah itu sukses? Sukses itu apa sih? Sukses itu apa? Selalu identik dengan materi. Kalau kita selalu berpikiran sukses itu ada hubungannya dengan materi, kamu gak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Karena Tuhan tidak akan menyertai orang-orang yang matanya tertuju kepada materi, bukan matanya yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Pegang prinsip ini, Tuhan tidak akan melihat orang-orang yang matanya tertuju kepada materi, tetapi tertuju kepada Tuhan. Saya ketika berikan hidup saya untuk Tuhan, 3 tahun saya lontang-lantung. Saya merasa sia-sia. Biasanya gini, orang yang belum bertumbuh dengan baik, dia selalu menyesali panggilannya. Biasanya kayak gitu. Saya menyesali panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Apalagi sebelum kuliah, saya pernah berikrar, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya gak mau terima uang sepeser pun. Dan kalaupun dipaksa-paksa, saya kembalikan untuk gereja. Saya menyesal. Beberapa waktu yang lalu, ketika waktu saya lagi susah, saya menyesal. Karena dulu ketika hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan kelasnya, kelas SD atau SMP, memberitakan berita kebenaran, saudaraku, saya intip dipaksakan untuk terima 25.000. Oh puji Tuhan, gitu ya, seperti itu. Tapi hari-hari ini, ketika ada yang ngasih 10 juta, mungkin ada yang kasih 20 juta, saudara. Saya mulai, Tuhan kenapa engkau gak sadarkan, ini begitu menggiurkan. Gak bercanda. Enggak lah, gak seperti itu. Dan saya belajar untuk, saya pegang ucapan saya. Karena saya pernah untuk tidak memegang ucapan saya sekali. Waktu itu saya dapat 500.000. Asik. Saya belikan handphone, besoknya hilang handphone saya. Dan akhirnya Tuhan ingetin, kamu janji apa waktu itu? Oh ya, saya akhirnya dari tabungan saya sudah handphone hilang 500.000, saya gak bisa sumbang Tuhan kan? Seperti itu, bukan sumbang Tuhan, memberikan yang merupakan sebenarnya hak Tuhan. Saya sudah harus kehilangan 500.000 lagi dari ATM saya. Gara-gara saya khawatir Allah kita adalah Allah penuntut, bukan kalau kita nggak seperti itu. Berikutnya tentang prinsip pertumbuhan, yaitu ternyata saya temuin tentang hati. Rahasianya di hati, prinsip pertumbuhan. Yang pertama, kita butuh yang namanya air susu. Yes, betul. Kita butuh yang namanya komunitas. Kalau kalian akan merasa bertumbuh dengan baik, kamu akan harus banyak memenangkan jiwa. Supaya apa? Supaya komunitasmu bertambah besar, dan di situ kamu bisa belajar banyak perkara. Yang berikutnya, ternyata rahasianya di hati. Hati ini berbicara apa? Sifat asal manusia, genetik, kode gen manusia. Pernah lihat bayi pemurung? Saya pernah lihat. Di mall tuh gak ada lucu-lucunya, habis cucut aja.
Dia bayi loh. Ya. Bayi yang sudah tercipta dengan wajah mencucut, saudaraku. Mungkin ketika dia diutus oleh Bapa kita di surga, ayo berkaryalah di bumi ini. Dia nggak rela, dia mencucu. Aku kok dikirim ke bumi, males itu ya, seperti itu. Ada bayi-bayi tertentu yang mudah senyum, ya kan? Mudah senyum, seperti itu. Mungkin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, waktu dia kondisi tertawa di surga, tiba-tiba diturunkan ke bumi. Dia tertawa terus. Dia tertawa terus, sukacita, dia nggak sadar dia sudah di bumi. Anda ini bercanda lah ya. Ini bukan khotbah, ini serius lagi. Jadi ada bayi-bayi tertentu yang modelnya sukacita. Pernah temui kan? Pernah temui di gudang gini. Wah, saudaraku, di gudang gini dia tertawa. Ada bayi-bayi tertentu yang wajahnya betul-betul poros, wajahnya betul-betul apa ya, nangisan. Ya, gembengan. Dikit-dikit, cikut-cikut, wah, cikut-cikut, wah, cikut-cikut, wah. Lama-lama yang ngudangin. Ini bayi ini ya. Seperti itu. Jadi saya mau katakan rahasianya di hati. Rahasia hati itu ada di genetik kita. Pernah lihat orang tua kita belajar studi kasus sifat orang ya. Ada orang tua yang tipenya pendamai, selalu damai, ya kan? Anaknya sedang pacaran damai, anaknya nggak naik kelas, sudahlah damai gitu ya. Oh tuh orang tua pendamai, berbahagia yang punya orang tua pendamai seperti itu. Ada yang tipe khawatir. Dan saya temui kekhawatiran itu sudah dibina sejak dari awal. Sehingga ketika dia sudah beranjak usianya, kekhawatirannya semakin menjadi-jadi. Pernah ketemu orang tua? Anaknya 5 menit, pernah kan? Pernah pasti. Makanya diselesaikan dulu kata-kata saya baru ditertawain. Pernah ketemu orang tua yang punya sifat itu loh. Yang punya sifat atau punya karakter seperti ini, teman-teman. Khawatirnya luar biasa. Sehingga dulu ketika mungkin belum ada handphone, dia harus bersepedaan gitu ya. Mungkin anaknya lagi sepeda motor, dia juga sepeda motor diiringi gitu ya. Kira-kira ini nabrak enggak? Mungkin enggak terlalu seperti itu, tapi khawatirnya luar biasa. Kamu enggak apa-apa, di sekolah enggak apa-apa. Dijagai terus sampai SMP dijagai. Pernah lihat seperti itu? Saya pernah. Ya kan? Sampai SMA mungkin dijagai. Weh, mamanya yang jemput, papanya yang jemput waktu SMA. Dan datang ke kelas dan mempermalukan seluruh dan dipermalukan di seluruh kelas dan dijadikan tontonan umum di depan pemerintahannya. Nah, ada yang seperti itu. Itu kode gen, itu bawaan, itu genetik. Dan kode gen dan bawaan dan genetik itu berasal dari kemungkinan besar berasal dari dosa keturunan. Dan saya mau kasih tahu, Anda dan saya bisa merubah kode genetik itu. Orang tua saya punya satu kecenderungan, dan itu sudah terbina saya sejak kecil. Kecenderungannya seperti ini. Mereka baik, mereka luar biasa, tapi punya satu kecenderungan, kalau ada barang yang rusak atau barang yang hilang, mungkin orang tua saya yang laki-laki lebih berespon lebih. Loh, kok bisa kayak gini sih? Kok bisa seperti ini? Sedangkan orang tua saya yang perempuan nggak kalah lebihnya. Akhirnya terciptalah genetik seperti saya. Berlebihan. Waktu SD ketika saya nggak membawa buku, saya nangis paling kencang. Dan itu tercipta terus sampai SMP. Tapi ketika Tuhan pulihkan hidup saya, orang tua saya kaget. Saya mulai berubah respon hati saya. Hati saya tuh mulai berubah jadi lembut. Beberapa waktu yang lalu, ibu saya melihat saya kehilangan uang. Oh, hilang. Saya cuma bilang gini sama ibu saya, "Ma, hilang uang saya." Loh, terus kamu kok gak bereaksi apa-apa? Ya sudah tuh, orang hilang dipikirin, kita kehilangan 2 kali. Ya enggak? Sudah kehilangan uang, kehilangan hati, kehilangan pikiran. Saya ajarkan seperti itu.
dia tenang. Mobil saya diserempet orang beberapa waktu yang lalu, saudara. Waktu sebelum pernikahan, pernah lihat mobil saya, Xenia itu hampir habis separuh bodinya. Cepret! Saya cuma menarik nafas. Kotalan Tuhan. Tapi dari respon-respon itu saya menunjukkan perubahan. Waktu saya dulu belum bertobat, saudaraku, semi bertobat, setengah bertobat. Begitu ada orang yang nyalip mobil saya kejar, saudara, kebut-kebutan. Di daerah Kenjeran saya kebut-kebutan. Setelah itu saya turun, keluar. Dan dia pun keluar, saudaraku. Tapi yang turun jauh lebih kuat, bawa pentungan. Saya berkata, ada apa? Saya cuma mau ngasih tahu lampu bapak kedip-kedip. Takut ini. Ya kan? Orang cerdik, saudara, seperti itu. Saya lampu bapak lagi itu kedip-kedip. Saudara, orangnya ini mau marah nggak bisa. Ya sudah, gitu ya. Silakan masuk. Terima kasih ya, gitu ya. Jadi kebut-kebutannya ya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, oh Lord, saya nggak mau punya sifat seperti ini. Mudah marah, mudah telinganya mudah panas, mudah berespon dengan segala sesuatu. Ketika ada satu kejadian, ada orang yang menjelek-jelekan saya kepinginnya langsung labrak orang itu. Karena saya dididik dari karakter yang seperti itu. Jadi kalau orang nggak suka sama saya mau labrak, saya mau jadikan, ayo pemberesan. Kenapa kamu gak suka sama saya? Ketika saya bertobat, saya pahami satu hukum. Tidak semua orang harus suka sama kamu. Tapi satu hal. Tapi semua orang harus respect sama kamu. Karena kamu punya Tuhan yang besar. Karena ada suatu karisma yang keluar. Dan itu karisma dari Tuhan. Bukan karisma karena kamu suka ke salon, suka facial gitu ya. Sehingga rambutmu begitu segarnya. Karena sering mungkin ada dikasih ion, mungkin dikasihin anion, atau dikasih apa gitu loh. Saya gak ngerti. Sehingga semuanya, dan itu karisma bukan ditimbulkan dari seperti itu. Saya pernah lihat orang yang pernah saya kenal sebelumnya ini. Dia orang yang sebenarnya sangat cantik. Sangat cantik, luar biasa. Tapi satu, kata-katanya ini selalu kata-kata yang preman abis. Kamu kalau lihat wajahnya beda. Wajahnya penuh dengan kelembutan. Betul, penuh dengan kelembutan. Sehingga kamu membayangkan dia adalah orang yang berkata-kata seperti ini. Hei, apa kabar? Gitu ya, shalom. Kamu mungkin kepingin dia berkata seperti itu. Dia dandanannya betul-betul modis abis, maunya disco. Ya. Modis abis. Dia begitu, dan saya mau kasih tahu, begitu saking modisnya, dia lebih serupa dengan preman daripada nggak preman. Dia suka gini, dia sangat cantik. Tapi kerjaannya, dia bawa kalung. Masanya perempuan bawa kalung tuh wajar nggak? Wajar, tapi kalungnya gede-gede. Itu yang dipertanyakan. Agak kayak geng, ini gelangnya gede-gede. Suatu hari, karena mungkin ke pesta, penampilannya berubah. Berubah luar biasa. Rambutnya dikeriting-keriting seperti ini. Bagusnya sampai betul-betul pangling. Dia gak terlalu deket sih. Gak terlalu deket, saya tanyain. Kamu kemana? Gitu ya. Kamu mau tahu? Yo, saya mau ke pesta, yo. Bukan. Saya pingsan, saudaraku. Saya bawa teman saya sampai syok melihat teman saya begitu terpana, terkejut, pucat, ketakutan sekali, saudara. Awal mulanya dia bilang sama saya, Haddad, kenalin dong. Cantik gitu ya. Ya saya kenalin, dan begitu saya tanya mau tak kenalin lagi, sudah nggak ingat dia pergi ya. Sudah nggak ingat, kita pergi, kita lupakan beban yang sudah terjadi seperti itu. Karena dia syok, saudara. Artinya apa? Itu bukan dari penampilan, tetapi dari hati yang keluar. Dan saya mau kasih tahu, siapa yang kepingin punya karakter yang elegan? Bukan elean loh ya, elegan. Kalau mau kasih salam kiri kanan, karaktermu harus elegan dan
Amin. Nah ini kita masuk ya. Masuk di pemahaman berikutnya. Dan karakter yang elegan itu ada hubungannya dengan tanah hati. Tanah hati yang baik, yaitu tanah hati yang mau menerima perubahan, yang mau diproses. Biasanya dia mempunyai karakter yang sangat elegan. Tapi karena hati yang dia tidak suka cangkulin, dia tidak suka baca firman Tuhan, dia tidak suka menerima perubahan, dia akan jatuh di jalan raya. Akibatnya karakternya elean. Ya kan? Ada yang jatuh di semak-semak duri. Arti semak-semak duri itu apa? Dia contoh karakter orang lain. Dia nggak jadi dirinya sendiri. Dia jatuh ke dalam tanah. Sebenarnya tanah ini bagus, tetapi sudah ditumbuhi oleh tanaman yang lain. Artinya apa? Hatinya ini penuh dengan, oh aku ini punya, aku ngefans sama saudaraku itu. Aku ngefans sama papaku. Aku ngefans. Dia ngefans sama banyak orang. Akibatnya apa? Tumbuh rumput-rumputan. Rumput papanya, rumput mamanya, rumput adiknya, rumput kakaknya. Dan begitu dia tertanam di sana, bertumbuh sebentar, karakternya tiba-tiba pulih sebentar. Besoknya kumat lagi. Kenapa? Karena dia bukan. Prinsip daripada tanah. Tanaman teman-teman yang lain tuh harus dicabut. Kamu punya siapa idola kamu? Kakak kamu? Kamu punya idola kamu siapa? Papa kamu? Atau teman kamu? Itu cabutan karakternya di hati mereka. Di hatimu, bukan arti mereka. Ya, hatimu, cabutan. Sudah, aku gak mau peduli. Hidupku gak terpengaruh oleh mereka. Itu tanah hati yang baik. Dan begitu dikasih tetaburan firman, dia bertumbuh dengan luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, ada orang-orang, saya dibesarkan dari orang yang susah senyum. Sekarang saya katanya, kamu itu dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Saya di SMA terkenal dengan orang yang sangat murah senyum. Sampai dipikir mungkin sakit jiwa. Nggak, bercanda. Dan saya mau kasih tahu, lebih suka dikenal sebagai orang yang murah senyum atau orang yang sangat-sangat pemarah. Murah senyum dong, berikan senyum kiri kanan. Latih. Senyuman tuh butuh dilatih. Kita sesuai firman, sukacita. Ada senyuman yang ya. Sukacita adalah lambang dari pertumbuhan seorang anak Tuhan. Yang kedua, lambang ciri-ciri orang sudah bertumbuh, firman Tuhan itu sudah bertumbuh di tanah hati orang itu, dia adalah orang yang pemaaf. Tapi pemaafnya gak keterlaluan lah. Maksudnya dia mudah memberikan maaf. Bukan berarti dicontohin semua kertas jawaban soalnya ditukar. Ya, aku maafkan. Enggak kayak gitunya lah. Itu ya, pemaaf itu ketika ada satu kejadian, mungkin dia akan berpikir untuk memberi maaf, tetapi dia akan dengan segera, oke, aku maafkan kamu. Itu tipe pemaaf. Yang berikutnya, saya lihat ada rahasia tanah hati yang baik. Kalau dia itu punya sukacita, dia pemaaf. Yang ketiga, tidak curigaan. Pernah lihat? Saya pernah dicurigai orang gara-gara salah menyampaikan ayat. Saya lupa ayat itu di mana. Sebenarnya saya bilang ini Matius berapa, tapi gara-gara kecepatan ngomong, karena saya biasa khotbah itu tanpa teks, gitu ya. Saya bilang Mazmur berapa. Saya di SMS sama orang itu. Jadi hamba Tuhan tuh yang kenal firman dikit, supaya orang nggak tersandung. Saya bales sama orang itu, terus terang saya nggak tahu orang itu siapa. Sekarang saya tahu seperti itu. Saya bales sama orang itu seperti itu. Emangnya hamba Tuhan juga nggak bisa salah. Yang penting kan isinya sama, apa sih bedanya? Kamu tuh siapa, dia nggak mau kasih tahu. Selagi saya khotbah, kamu pernah dengerin saya khotbah berapa kali? Banyak. Berbuat kesalahan berapa kali? Sekali. Yang salah itu firmannya atau isi firmannya. Cuma gara-gara kitab Mazmur, dia begitu pemarah, dia begitu pendendam, dia begitu, saudara, nggak bisa. Dia selalu curigaan. Orang seperti ini tanah hatinya sangat buruk, nggak memiliki tanah hati yang baik.
Yang berikutnya, contoh orang yang punya tanah hati yang baik. Dia ketika dengerin gosip, dia pegang dalam hati. Kalau ini benar, orang itu harus bertobat. Kalau ini tidak benar, ya sudah. Tapi orang yang dengerin gosip, tapi terpengaruh dengan gosip itu namanya orang yang gak punya tanah hati yang baik. Artinya apa? Karena dia seperti tanaman. Dia tuh tidak berakar, dia udah gak pernah bisa ditopang oleh kekuatan yang berasal dari tanah itu, yang memberikan nutrisi kepada tanaman itu sehingga menjadikan tanaman yang kuat. Dia selalu harus ditopang oleh yang lain. Saudara, saya mau kasih tahu, kita dibesarkan bukan karena gosip. Gosip itu bahaya loh. Itu bisa cenderung ke fitnah. Beberapa waktu yang lalu tempat kami sering digosipin orang. Digosipin orang, gereja setan kayak mana setannya gitu ya, seperti itu. Gereja gini deh. Kamu tahu radio itu didanai oleh Lucifer. Tante Lucy iya, kalau Lucifer gua nggak kena. Ya hari-hari itu saudara, gosip. Dan ada orang-orang tertentu dengan mudahnya terperangkap oleh gosip. Itu orang yang gak aman hidupnya, orang yang gak tenang hidupnya. Saudara, saya gak peduli. Saya sekali lagi saya mau kasih tahu, Anda kepingin bertumbuh dengan baik, jangan peduli tanaman yang lain bertumbuh seperti apa. Ada orang yang begitu peduli dengan tanaman orang lain. Mungkin tuh pertumbuhan dimiliki oleh komunitas lain atau gereja lain. Mungkin mereka sudah bertumbuh dan benar-benar bertumbuh. Seharusnya kita mengucap syukur, amin. Amin, karena itu bagian tubuh Kristus. Tapi juga ada tanah-tanah yang lain yang merupakan bagian tubuh Kristus lagi. Bertumbuh pohonnya dalam sekejap bisa menjadi hutan yang sangat lebat, saudaraku. Ya kan? Kita gak perlu khawatir, ya kan? Kalau memang dia hutan yang lebat ya puji Tuhan. Tapi kalau cuma screen server ya sudah. Ngerti screen server? Itu pertumbuhan yang dieksploitasi dari media, bukan dari hati. Kadang ada orang-orang tertentu yang kepingin punya screen server supaya hatinya tenang. Tadi saya mimpi, saya doa sama Tuhan mimpi, dan beberapa saat lagi kalian akan alami karakter yang baik ya. Saya mimpi seperti ini, Tuhan saya kepingin punya rumah yang mewah. Emangnya sekarang belum mewah belum Tuhan? Kurang. Saya kepingin punya yang rumah yang mewah gitu ya, seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Saya doa, saya bicara Tuhan, saya ingin rumah yang saya bisa memandang ke lapangan golf gitu ya. Atau di situ ada tanamannya yang banyak, di situ ada banyak kebun bunga-bungaan. Tapi saya nggak punya uang Tuhan. Saya diam, nggak tahu, entah dari Tuhan, entah dari pikiran sendiri. Saya harus jujur, tiba-tiba terlintas, jendelamu kasih ono screen server aja, biar kamu merasa, oh aku ada di padang golf, aku ada di taman bunga. Saudara, tentunya nggak enak kan punya hal-hal seperti itu, nggak alami ya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, pertumbuhan gereja yang sehat itu bukan karena melihat gereja yang lain peduli amat, saudaraku. Karena itu bagian tubuh Kristus, itu urusan Tuhan untuk menghakimi mereka, urusan Tuhan untuk memberikan pahala buat mereka. Urusan kita yaitu berlomba di dalam perlombaan kita dan track kita yang benar. Saudara, kita gak usah menghakimi, oh itu cuma screen server. Kita gak usah menghakimi, oh itu sesat, ini sesat. Saya gak peduli. Saya percaya di tempat ini kita punya track yang benar. Saya percaya di tempat ini engkau menyembah Yesus yang benar, Yesus yang sudah dipulihkan, Yesus yang betul-betul mati pada hari yang ketiga, bangkit di antara orang mati. Saya percaya engkau di tempat ini sedang berlomba di dalam suatu perlombaan yang besar yang akan membawa dampak kebangunan buat seluruh dunia. Dan saya percaya Anda sedang di dalam track yang benar. Saya percaya Anda sedang berada di dalam jalur yang benar. Saya percaya Anda sedang dalam perjalanan menuju sorga yang baru, sorga yang kekal, sorga yang penuh kemenangan. Tetapi kita tentunya gak kepingin ke sorga dengan membawa diri kita seperti anak kecil. Mungkin kalau di perjanjian baru Tuhan Yesus suka anak-anak kecil karena selalu digendong. Tapi kalau di sorga
Kamu dari dulu sampai sekarang jadi anak kecil mungkin dilempar dari sorga. Kenapa? Ini orang gak sehat, ini orang yang gak bertumbuh, ini orang yang bonsai. Dan Tuhan paling tidak suka bonsai-bonsai. Karena apa? Ini pertumbuhan terganggu. Karena di sorga yang ada cuma kesempurnaan demi kesempurnaan dan kesempurnaan. Saudara, jangan pernah mau datang seperti anak kecil. Iya, kalau kamu betul-betul anak kecilnya benar. Kalau anak kecilnya gak benar, hidupmu malah gak benar. Hari ini Anda dapat 3 hal. Yang pertama, Anda butuh air susu firman Tuhan. Yang kedua, apa? Anda perlu punya komunitas, punya pergaulan yang luas. Supaya apa? Supaya Anda semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena seperti ini saudaraku, ketika kita memenangkan jiwa, ketika kita bisa mengajak seseorang itu mengenal kasih Kristus, saudaraku, sebenarnya kamu sudah bertumbuh lebih 1 tingkat. Karena sebagai orang yang mengenalkan, dulu kamu dikenalkan, tetapi sekali lagi kamu sekarang menjadi orang yang mengenalkan. Kamu mengalami pertumbuhan 1 tingkat. Dan saya mau kasih tahu, kepingin pertumbuhanmu beribu-ribu tingkat, kenalkan banyak orang. Seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, supaya kamu mengalami pertumbuhan yang baik, miliki tanah hati yang baik. Sekali lagi, miliki tanah hati yang baik. Karena orang yang punya tanah hati yang baik itu yang berhak mendapatkan kerajaan sorga dan dapat bertumbuh secara luar biasa. Bagaimana engkau bisa memiliki tanah hati yang baik? 1, mulai latih hidupmu tidak tergantung dengan banyak orang, tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Biarkan tanah itu bersih dan siap diberikan benih-benih pertumbuhan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya tanah itu bisa gembur? Saya mau kasih tahu, latihlah sedemikian rupa. Cocoki tanaman itu, cocoki tanah itu dengan apa? Dengan sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Karena sukacita itu melambangkan kita adalah orang-orang yang lembut hati. Yang kedua, selain sukacita, apa? Belajar untuk murah senyum, sama dengan sukacita kan. Ayo kasih salam kiri kanan, senyum, berikan senyuman. Yang ketiga, saya mau kasih tahu, jangan peduli dengan masalah orang lain, jangan terpengaruh gosip. Anda sedang menuju pertumbuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau Anda lakukan ini tiap hari, minum air susu minimal 10% tiap hari, 3 bulan mendatang Anda akan menjadi orang yang sangat-sangat dewasa. Mulai rubah, kita praktek mulai hari ini. Pulang kos, mungkin ada mbak-mbak kos, mungkin mbak-mbak kosmu termasuk bilangan orang yang menyebalkan sedunia. Mulai kasih senyuman buat mereka. Karena ketika kamu kasih senyuman, mereka membalas senyumanmu. Tanahmu semakin gembur di hati ini. Yang kedua, kalau kamu dipancing emosimu sama orang, jangan seperti yang saya lakukan, kebut-kebutan stop. Setelah tahu lawan lebih besar, langsung mengambil hati sebagai hamba. Datang, kasih maaf. Orang yang memberi maaf itu adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Kenapa saudaraku? Hatinya bersih, hatinya itu tanahnya gembur terus, dan siap menerima tanaman-tanaman yang indah dari Tuhan. Siap diisi oleh bunga-bunga yang luar biasa dari Tuhan. Mudah memberikan maaf. Mudah memberikan maaf. Yang ketiga, saudaraku, tidak terpengaruh oleh karakter orang lain. Ada orang-orang tertentu, mungkin sahabat dekatnya lagi marah. Engkau ikut-ikutan bad mood, ngapain? Justru karena dia marah, kita harus menghibur dia. Justru karena dia marah, kita harus menenteramkan hati dia. Jangan jadi orang-orang yang latah di dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang ketika kakaknya bad mood, hidupmu bad mood. Kamu sudah rugi 2 kali menyaksikan kakakmu bad mood dan hidupmu jadi bad mood. Saudaraku ya, sudah rugi 2 kali. Sekarang saya coba, kalau kakakmu termasuk tipikal orang judes sedunia, jujur tapi pedes, kadang gak jujur tapi juga pedas. Pandang wajahnya. Pandang wajahnya, lihat masa depannya, nyanyikan kau begitu sempurna. Coba kagumi dia dari segi-segi yang paling sulit pun untuk dikagumi. Tapi jangan kagumi dengan meremehkan. Kok ada ya orang seperti ini ya?
Wow, kok ada yang manusia seperti ini ya? Wow, kamu mau gegeran lagi, kamu mau tengkar lagi. Ya jangan seperti itu dong. Saya cuma bersyukur ketika ada orang-orang seperti itu. Saya ketika melihat ayah dan ibu saya beda karakter, kenapa bisa dipersatukan Tuhan? Karena mungkin ada rencana Tuhan yang besar, yaitu saya. Amin. Amin. Ini orang yang sudah terlalu amat sangat dipulihkan, ya. Yaitu ada saya yang harus merubah bumi ini supaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya mau kasih tahu sekali lagi, saudara, kasih maaf. Pandang dia. Ketika orang tua saya punya beda pendapat, tahun uring-uringan, saya cuma kadang itu tarik nafas, senyum dalam hati. Saya berkata seperti ini, Tuhan kok unik. Mobil saya gak akan rame tanpa mereka. Kadang saya merindukan perdebatan mereka, jujur. Mungkin Anda anggap, kok udah mulai sakit ya, pendeta ini udah mulai sakit. Enggak, rumah saya begitu sepi sekali, saudara. Dan dengan teriakan-teriakan mereka, saya kadang tertawa. Saya telepon orang tua saya, kapan debat lagi gitu ya. Jadi biar mengisi hari-hari saya yang sepi gitu ya. Bukan sepi, nggak ada Tuhan, nggak sepi karena rumah saya sepi ya. Karena Keisha kadang kalau teriak-teriak ya teriak-teriak, tapi nggak setiap hari, nggak sepanjang jam, nggak seperti orang tua saya. Ini tertawanya ada yang menahan gitu ya. Dan saya mau kasih tahu, hidup ini lebih indah, teman-teman, kalau kita bisa menyadari arti penting keberadaan orang lain, tetapi dengan tetap menjadi dirimu sendiri. Saudara, hari ini kita punya poin, yaitu bertumbuh di dalam karakter. One day, jamnya sudah hampir selesai. One day, saya cuma mau kasih tahu, orang bisa lihat sama kamu ketika kamu main game dalam permainan. Nggak seperti saya waktu kecil. Begitu tidak selesai, saya korat-karit game itu. Saya nggak pernah mau dikalahkan dari dulu kecil. Tapi belajar ketika ada orang lain yang menang. Hebat ya kamu. Sekarang saya nggak mau tahu, karakter yang elegan adalah karakter yang bisa menerima keberadaan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. One day ketika saya dipulihkan Tuhan, waktu itu dipulihkan Tuhan tapi belum keseluruhan ya, masih taruhan sepak bola. Tapi taruhannya enggak kok, bukan taruhan yang macam-macam, belikan ST. Walaupun itu ada nilai duitnya, saya menyesal. Saya dulu orangnya selalu gini, ketika grup sepak bola saya salah, selalu ngotot. Saya jadi tipikal orang yang paling bodoh sedunia, ya kan? Hidupnya hanya bisa mencaci maki. Itu bodoh itu penjaga gawangnya, bodoh itu strikernya. Ini gara-gara ini, oh backnya ini gak main, ini ganti aja. Kalau saya jadi pelatih ganti. Dulu kalau saya debatnya waktu SMA kayak gitu. Seakan-akan kalau saya main pasti bisa semua. Mungkin kalau saya main kebobolan berapa ratus kosong gitu ya. Kita hanya bisa nyalain orang lain. Oh, goblok, bodoh. Saudaraku udah terlontar kata-kata negatif seperti itu ya. Dan ketika kita lihat ada orang lain, IP-nya berapa sih? IP-nya kok 1, bodoh. IP-mu dulu berapa? 0, gitu ya. Wah ya jangan gitu dong. IP-nya berapa sih? 3 aja sombong. Oh, kamu berapa? 1 aja nggak sombong ya jelas. Ya. Kalau 1 sombong kebangetan. Ya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu yang berikutnya dan yang terakhir. Saudara, enak gak jadi orang elegan? Ketika saya berkata, grupmu luar biasa ya, kamu yang pegang itu grup bagus prediksimu kali ini. Selamat ya buat kamu, tak beliin es teh. Dia jauh, saya melihat senyuman kemenangan, senyuman sukacita. Tapi hati saya pun dengan awali dengan sukacita pun jadi ikut sukacita. Daripada tengkar masalah sepak bola, nggak ngomong sama temen bisa 2-3 hari. Ya kan, apalagi kalau teman satu kos bisa singkur-singkuran gitu ya. Di situ tercipta banyak perbuatan yang jahat, ingin membunuh, ingin mencekik, ingin menghabisi. Dan saya mau kasih tahu, hey, hidup ini lebih indah. Kalau orang lain bersukacita, ikutlah sukacita. Engkau sedang dalam tumbuh yang lebih besar. Saya mau tanya, kalau temanmu punya sepatu baru, apa yang kamu lakukan? Ini pertumbuhan karakter loh. Injak-injak.
Salam kenal. Itu namanya kamu orang yang betul-betul egois. Loh, itu karakter loh. Saya dulu diajarkan seperti itu. Ketika ada sepatu baru saya injak-injak. Wah, dengan tertawa. Artinya apa? Sebenarnya dari jauh kedalaman hati kalau diteropong, aku gak kepingin orang lain bahagia. Yang boleh bahagia cuma aku. Dan saya mau kasih tahu, hidup kita akan jauh lebih panjang umur, jauh lebih bisa banyak memenangkan jiwa, jauh lebih bisa diangkat di dalam tingkat kemuliaan demi kemuliaan kalau kita seperti ini, menyukai orang lain kalau bahagia. Saudara, ketika ada seseorang teman punya mobil yang sangat bagus, dulu sebelum saya diubahkan Tuhan, saya berkata, ya apa caranya bisa menandingi orang ini? Tapi ketika saya diubahkan Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah buat temanku bahagia. Betulan, itu dari hati. Kadang cuma ucapan ini yang kadang keselio. Kamu ngambil dari mana mobil ini? Seperti itu. Tapi hatinya juga ikut bersuka cita. Beda kan? Beda. Jadi orang kalau bersuka cita karena temannya bersuka cita, kebahagiaan yang tersembunyi. Kamu adalah orang-orang yang dewasa, yang siap memerintah di kerajaan kekal, siap memerintah di Yerusalem baru. Dan saya pastikan engkau adalah penguasa-penguasa di sana. Jangan sampai karena kamu gak menguasai diri, karaktermu gak bertumbuh, kamu hanya bisa menjadi anggota kerajaan sorga yang tugasnya apa? Metii daun, metii kembang. Kasihan. Ya, kasihan sekali. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau hari ini belajar dengan paling sederhana. Siapa yang mau berkata pada malam hari ini, Bapa, aku mau bertumbuh. Angkat tanganmu. Aku mau punya karakter yang excellent, elegan, sehingga orang yang melihat aku bisa berkata, sungguh kau punya Tuhan yang besar. Ibarat tanah hati, belajar menggemburkan tanah hati itu dengan apa? Dengan firman. Dengan apa? Dengan sikap hati yang berbahagia. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang bersuka cita, karena dia mempunyai kerajaan sorga. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, pada malam hari ini, ingin tanah hatimu diubahkan sama Tuhan. Siap menerima kesakitan, siap menerima proses. Proses itu menyakitkan, kita melihat orang lain bahagia. Itu sebuah proses. Karena ada rencana yang jauh lebih bahagia untuk dirimu. Karena itu hukum Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa mempunyai, dia akan diberi lebih. Barang siapa yang tidak mempunyai, dia akan diambil semuanya, diberikan kepada orang yang mempunyai. Maksudnya apa? Barang siapa yang mempunyai hati yang tulus dan bijaksana, dia akan diberikan segala sesuatunya. Artinya, kalau kamu memberkati orang lain, kalau kita bersyukur atas kebahagiaan orang lain, apa yang menjadi milik banyak orang akan diberikan kepada kamu. Engkau akan mengalami tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kalau engkau selalu marah, selalu curiga, selalu tidak suka dengan orang lain, saya mau kasih tahu, berarti engkau gak mempunyai apa-apa. Engkau gak mempunyai kekayaan hidup, engkau gak punya kekayaan hati. Dan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan hati, Tuhan katakan apa? Semua yang daripadanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang punya kekayaan hati. Dan hari ini sekarang teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan, mari yang mau berkata, saya mau bertumbuh, saya mau bertumbuh, saya mau bertumbuh. Mulai ucapkan janjimu di hadapan Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan. Sisa gak bisa, saya akan baca firman Tuhan, saya akan renungkan minimum 10%. Kalau gak bisa mencapai 10%, saya akan usahakan sampai bisa 10%. Yang kedua, ucapkan janji itu di hadapan Tuhan sekarang. Minta Tuhan berikan kamu kemampuan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk dimenangkan
Karena itu salah satu syarat pertumbuhan. Engkau gak akan sempurna kalau engkau gak bisa bersosialisasi. Engkau gak bakal sempurna kalau tanpa komunitas di kiri kananmu. Dan ketika seseorang yang berhenti memenangkan jiwa, dia adalah orang yang paling tidak bertumbuh sedunia. Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalamnya, ada keegoisan di dalam dirinya. Dengan memenangkan jiwa berarti kita apa? Kita gak egois. Kita rindu orang lain ikut mengalami kekayaan bersama-sama Sang Raja. Kita rindu orang lain mengalami kemenangan seperti kita mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Tarik nafasmu panjang-panjang. Dan saya mau kasih tahu, hari ini engkau ciptaan baru, karakter yang baru, tanah hati yang baru, benih pertumbuhan yang baru ada padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang gak bisa merebutnya kembali, karena engkau milik Kristus. Saya minta kita ambil saat teduh, karena di dalam pembapaan ada segala sesuatu yang baru. Sekarang mulai berdoa, mulai bermimpi, karaktermu disempurnakan. Coba lihat gambaran dirimu di masa depan ketika disempurnakan oleh Tuhan. Silakan lihat gambaran dirimu. Engkau adalah orang yang cantik, engkau orang yang tampan, engkau orang yang murah senyum, engkau orang yang punya hati yang besar. Engkau punya hati yang mau dibentuk Tuhan. Engkau punya hati yang bijaksana. Engkau yang kaya di dalam segala sesuatu di dalam hatimu. Mulai bayangkan, engkau menjadi orang yang sangat-sangat disayangi Tuhan. Mungkin beberapa di antara engkau melihat engkau di masa depan adalah orang yang suka mendoakan orang lain. Kau pegang tangannya, kau doakan dia. Suatu waktu ketika istri saya membuka internet, dia lihat kesaksian seorang hamba Tuhan. Ada seorang anak kecil yang selalu menyanyikan lagu Yesus Ajaib. Dia nyanyikan lagu itu di bis-bis kota, di bemo-bemo. Usianya mungkin sekitar 5-6 tahun. Dan ketika orang menyuruhnya berhenti berbicara, jangan sebut nama itu lagi, jangan sebut nama itu lagi, jangan sebut nama itu lagi. Bahkan dia diturunkan dari bis dengan paksa, tapi dia naik ke bis itu lagi sambil menyanyikan lagu Yesus Ajaib. Sampai suatu saat ada beberapa orang yang melemparkannya dari bis, memaksanya dia keluar. Lalu dia berkata apa? Engkau boleh membunuh aku, engkau boleh menghancurkan hidupku. Aku gak punya siapa-siapa di muka bumi ini, aku punya Yesus. Dan sekalipun kau membunuh aku tetap akan menyanyikan Yesus Ajaib. Akhirnya orang-orang yang di bis itu tidak bisa apa-apa. Ada satu hamba Tuhan yang menceritakan kesaksian ini melihat di bis itu. Lalu anak kecil itu kembali naik ke bis untuk menyanyikan Yesus Ajaib. Setelah selesai dia berkata, apakah Anda mau saya doakan? Orang-orang di bis itu tidak ada respon. Dia dengan tangan kecilnya dia doakan satu persatu. Sampai ada beberapa orang yang belum kenal Yesus bertobat pada hari itu juga. Saudara, pendeta ini bingung. Akhirnya anak kecil itu duduk di sampingnya. Dia berkata, Om mau gak saya doakan? Dan om ini akhirnya, ya saya mau didoakan. Lalu anak kecil ini berkata seperti ini, Tuhan, saya berdoa untuk om ini. Karena nanti sore dia mau khotbah di sebuah persekutuan pemuda. Lindungi om ini.
dalam nama Yesus. Om ini terkejut, pendeta ini terkejut. Karena memang betul nanti sore dia akan pergi ke persekutuan pemuda. Anak itu segera berlalu dari dia. Saudara, lihat anak ini. Dia punya pertumbuhan yang luar biasa. Ini kisah nyata, engkau bisa baca itu di internet. Kalau anak kecil punya semangat yang luar biasa untuk bertumbuh, untuk menceritakan Yesusku ajaib. Dan oleh karena semangatnya yang tidak pernah kenal lelah untuk menceritakan Yesus ajaib, ada beberapa orang di bis itu yang bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Apakah engkau sudah bertumbuh, hai anak-anak Tuhan? Kalau belum, baca firman Tuhan. Yang kedua, bawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Masukkan dalam komunitas yang benar. Kasih mereka dengan kasih Kristus. Yang ketiga, siapkan tanah hatimu untuk menerima yang lebih dari Tuhan. Engkau yang mau belajar dari anak kecil ini, ambil sikap doa. Sambil bayangkan, engkau menjadi orang yang paling radikal, tetapi tetap kudus, tetap punya sikap yang elegan. Engkau kenalkan Yesus kepada teman-temanmu. Mungkin teman-temanmu nolak kamu, tapi saya percaya firman tetaplah firman. Firman itu gak akan kembali dengan sia-sia. Kau terobos saja. Kau lihat dirimu mengenalkan firman itu kepada orang tuamu. Mungkin ada yang mengenalkan kepada kakaknya. Mungkin ada yang mengenalkan kepada sahabatnya. Kau beritakan Yesus. Mungkin kau ditolak, tapi kau tetap berkata, aku tetap mau ceritakan Yesus ajaib buat saya dan buat engkau. Dan kau lihat, kau dengan tersenyum bawa mereka. Kau mereka datang dalam sebuah persekutuan yang indah di tempat ini. Kau lihat tempat ini sudah semakin sesak. Puluhan ribu, bahkan jutaan pahlawan-pahlawan Allah akan dilahirkan melalui saudara dan saya. Saya mau jadi anak kecil seperti itu, saudara. Karena orang dewasa masih suka takut ditolak. Itu namanya orang dewasa yang belum bertumbuh. Tapi anak kecil itu, dia gak pernah takut ditolak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Engkau. Engkau Allah yang paling heran yang kalian ketemui. Dan hari ini, selamat datang di dalam pertumbuhan di minggu kedua. Saya lihat tanah-tanah hatimu mulai disempurnakan Tuhan. Engkau menjadi orang yang unik. Engkau menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mulai belajar bertumbuh, bawa jiwa dengan kasih seperti Engkau mengasihi Yesus. Bawa mereka supaya mereka bisa bertumbuh-tumbuh. Karena begitu banyak orang yang menyembah Yesus yang tidak benar. Banyak orang yang menyembah Yesus di rekaan pikiran. Banyak orang yang sedang berbaris menuju ke dalam kebinasaan. Dan saya percaya Anda sangat dibukakan oleh pernyataan dari Tuhan minggu kemarin. Dan saya berbahagia saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebab sorga sudah menjadi milik kita. Saya tahu iblis berusaha untuk menyelewengkan kita, tetapi jangan gentar. Selama kita berada di jalur firman, siapa yang bisa mengalihkan kasih Kristus itu dari kita? Tidak ada. Hari ini kemenangan bagi orang percaya.